Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, dimulai berdoa. Wahidun, 1, isnaini, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khomsatun, 5. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zazilni fil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholiha. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Senenge yen esuk sekolah taman kanak-kanak ning endi ning pertiwi satu sirkandi. Ayo dong golet kepinteran sebelum belajar membaca bismillah agar senantiasa ingat pada Allah. Bacalah bismillah, satukan niatnya, semoga kita dapat ridhonya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-temanku. Kami telah siap menuntut ilmu, belajar bersama Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi sama Ibu Yuli. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru mau mengajak kalian mengenal tentang surga dan neraka. Nah, anak soleh dan solihah, kira-kira kalian pilih surga atau pilih neraka? Kalau kalian pilih surga, Bu Guru punya tiket masuknya. Siapa yang mau? Hah? Semuanya mau? Oke, baiklah. Kalau kalian mau tiket surga, tentu ada caranya. Nah, kira-kira cara agar kita dapat masuk ke surga itu bagaimana ya? Ada yang tahu? Salah satu caranya yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Siapa saja orang tua kita? Yaitu ayah dan ibu. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua, nanti kita mau memberikan hadiah untuk ibu. Yang ketiga yaitu storytelling tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, nanti kita juga mau belajar tentang doa untuk kedua orang tua kita. Untuk itu, mari kita mulai mencari tahu bagaimana caranya menghormati kedua orang tua kita. Yuk kita simak cara mendapatkan tiket masuk surga. Yang pertama yaitu patuh dan taat pada orang tua. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, menyayangi kedua orang tua. Yang keempat yaitu mendoakannya. Selain itu, teman-teman di rumah juga bisa membantu pekerjaan orang tua, seperti menyapu, membereskan tempat tidur, dan membantu mencuci piring, agar dapat meringankan pekerjaan mereka saat di rumah. Nah, bagaimana kira-kira? Kalian sudah tahu bagaimana ceritanya tadi? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kita akan belajar membuat hadiah untuk ibu.
Langkah yang pertama yaitu kita siapkan double tip, tempel di kertas yang akan kita lipat. Kemudian kita tempel seperti ini. Selanjutnya kita bikin seperti tangkai bunga menggunakan spidol yang berwarna hitam. Bikinnya bebas ya. Setelah itu kita lem bagian tangkainya seperti ini. Kalau sudah, kita tempel kertas lipat yang sudah kita sobek-sobek dan kita remas-remas membentuk seperti bunga. Dan tempel hingga semua tangkainya terisi oleh bunga. Lalu kita tambahkan tulisan untuk mama. U N T U K untuk. M A M A mama. Untuk mama. Anak soleh dan soleha, selanjutnya mari kita simak cerita tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak, sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat.
Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya Bu, marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Itulah tadi cerita tentang Uwais, anak yang berbakti kepada orang tua. Teman-teman di rumah juga bisa ya meniru sikap Uwais yang selalu berbakti dengan orang tuanya, agar semua yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita melafalkan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mendapatkan tiket surga itu? Ya, bagaimana? Iya, betul sekali, yaitu dengan menghormati kedua orang tua kita. Alhamdulillah, semua rangkaian kegiatan pada hari ini telah kita laksanakan. Untuk itu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan doa sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah teman-teman, apabila Bu Guru punya salah, mohon dimaafkan ya. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.